Azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad qal haddatsana Musaddad qal haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qal haddatsana Abdullah bin Uthman bin Khuzaim an Syahr bin Haushab an Asma'a binti Yazid qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala qal alladzina idza ru'u dzukirallah afala ukhbirukum bi syirarikum qalu bala qal al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghun al-bura' al-anat. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Bishr bin al-Mufaddal, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Uthman bin Khuzaim dari Syahr bin Haushab dari Asma binti Yazid, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang paling baik di antara kalian? Maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang paling baik di antara kalian? Mereka pun menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, yaitu mereka yang jika dilihat mengingatkan akan Allah, yaitu orang-orang yang jika dilihat mengingatkan akan Allah, mengingatkan tentang Allah. Maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang paling buruk di antara kalian? Mereka menjawab, tentu. Beliau pun bersabda, yaitu orang-orang yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba, merusak antara orang-orang yang saling mencintai dan menginginkan keburukan bagi orang-orang yang tidak bersalah, menginginkan kerusakan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah dari Asma binti Yazid. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Beliau membuka hadis dengan pertanyaan, maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang paling baik di antara kalian? Orang-orang yang namanya manusia bertingkat-tingkat, ada yang paling baik, ada yang buruk, ada yang sangat buruk. Nah, di sini Nabi bertanya kepada para sahabatnya tentang orang-orang paling baik di antara kalian. Maka para sahabat pun menjawab, tentu wahai Nabi, kabarkan kepada kami orang-orang paling baik di antara kami. Maka beliau pun menjawab, orang-orang yang paling baik di antara kalian yaitu orang-orang yang jika dilihat mengingatkan akan Allah. Jika dilihat mengingatkan tentang Allah. Artinya baru melihat wajahnya sudah mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Baru lihat wajahnya, belum melihat tindak tanduknya, belum lihat perbuatannya. Baru melihat mukanya udah mengingatkan kita untuk ingat akhirat. Baru melihat mukanya mengingatkan kita tentang surga neraka. Nah, ada orang-orang model seperti itu ya. Baru lihat wajahnya mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini sebaik-baik orang ya di antara para sahabat. Lalu beliau bertanya lagi, maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang paling buruk di antara kalian? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau pun menjawab, orang-orang paling buruk di antara kalian yaitu orang yang suka mengadu domba, merusak antara orang-orang yang saling mencintai dan menginginkan keburukan untuk orang-orang yang tidak bersalah. Nah, ini hadisnya ya. Jadi orang paling buruk adalah orang yang adu domba, ingin merusak hubungan antara orang-orang yang saling mencintai. Lalu ketiga, dia menginginkan keburukan bagi orang yang tidak bersalah. Jadi ada orang yang tidak bersalah, tidak punya salah, ingin disengsarakan, ingin dipersulit, ingin dirusak. Nah, ini seburuk-buruk makhluk. Nah, itu makna hadis tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, di antara metode mengajar, metode dakwah yaitu bertanya.
Sebagaimana Nabi di sini ingin mengajar kepada para sahabatnya, beliau mulai dengan bertanya. Ya. Alangkah banyaknya metode ini digunakan oleh Nabi kita ketika menyampaikan ilmu. Ya, maka kalau kita ingin mengajarkan sesuatu kepada orang lain, sampaikanlah dengan pertanyaan. Itu kesannya tidak menggurui. Tahu tidak kamu hadis ini? Oh, nggak tahu. Oh, saya pernah dengar hadis yang begini. Itu beda dengan dengarkan ada hadis yang bunyi begini. Nah, itu kesannya menggurui ya. Tapi kalau tanya jawab itu kesannya saling berbagi lah istilahnya itu. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, orang-orang terbaik adalah orang yang mengingatkan kita akan Allah dengan wajah mereka. Orang-orang paling baik di tengah kaum muslimin yaitu orang-orang yang mengingatkan kita akan Allah lewat wajah mereka sebelum perbuatan mereka. Baru melihat wajahnya sudah mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini orang-orang paling baik. Dan yang seperti ini sulit kita dapati ya. Ya mungkin ada ya, bukan sulit, ada mungkin karena kita belum menemukan aja. Cuman orang-orang tertentu baru melihat wajahnya kita langsung sadar, ya Allah, berarti saya banyak dosa, harus taubat. Ya contohnya Abdullah bin Al-Mubarak ketika melihat Fudail bin Iyad, beliau berkata, kalau saya melihat Fudail bin Iyad, maqattu nafsi wajaddada liyal huzn. Kalau aku melihat Fudail bin Iyad, maka aku benci pada diriku sendiri dan tumbuhlah kesedihan dari hatiku. Artinya apa? Fudail bin Iyad ini seorang ahli ibadah yang banyak menangis. Jadi baru melihat wajahnya udah bikin kita pun rasanya gimana gitu loh. Nah, ini Fudail bin Iyad. Sampai-sampai Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama yang terkenal zuhud, ahli ibadah juga, tapi kalau melihat Fudail bin Iyad, dia merasa dirinya belum ada apa-apanya. Nah, ini ya, ini orang-orang terbaik, carilah orang-orang model begitu. Jangan mencari orang yang baru melihat mukanya mengingatkan untuk maksiat. Naudzubillah min dzalik. Kalau ini melihat wajahnya ingat akhirat. Tapi ada orang yang baru lihat wajahnya ingat maksiat. Nah, ini jangan kita jadikan teman dan sahabat. Ini faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, orang-orang paling buruk adalah orang yang mengadu domba dan ingin merusak orang-orang yang saling mencintai dan ingin menyusahkan orang-orang yang tidak berdosa. Nah, ini ya, ini orang-orang paling buruk. Nah, dari hadis ini juga berarti faedah berikutnya terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini sesuai dengan judul bab, tercelaknya suka mengadu domba. Sebab orang yang suka mengadu domba adalah orang yang sangat buruk. Ya, orang yang mengadu domba adalah orang sangat buruk. Siapa yang melakukannya maka akan jatuh martabatnya walaupun kekayaan mengelilinginya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.